Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Eka Saputra, NIM C2B020031. Dalam video ini, saya akan membahas elektromagnetisme pada mata kuliah Medan Elektromagnetisme. Elektromagnetisme adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari hubungan antara medan listrik dan medan magnet di dalam rangkaian listrik yang menghasilkan gaya gerak listrik dan medan elektromagnetis. Komponen utama dalam elektromagnetisme adalah induksi elektromagnetik yang didasari oleh hukum induksi Faraday. Prinsip elektromagnetisme diterapkan pada sistem kerja transformator, induktor, generator, dan solenoid. Bisa dilihat pada gambar di bawah penjelasan ini. Penerapan elektromagnetik terdapat di banyak benda, yaitu televisi, ponsel, pompa air, generator, dan lain-lainnya. Induksi elektromagnetisme. Fenomena timbulnya arus listrik karena adanya perubahan flux magnetik. Flux magnetik merupakan banyaknya garis magnet yang menembus suatu bidang. Di tahun 1821 lah Michael Faraday menemukan bahwa perubahan medan magnet rupanya mampu menimbulkan arus listrik. Gaya gerak listrik yang muncul akibat perubahan jumlah garis gaya magnet disebut dengan istilah GGL induksi. Sementara itu, arus yang mengalir dinamakan arus induksi dan peristiwanya disebut dengan induksi elektromagnetik. Konsep induksi elektromagnetik didasarkan pada penemuan Michael Faraday dan Joseph Henry pada tahun 1831. Perubahan medan magnetik menghasilkan beda potensial yang disebut gaya listrik induksi dan arus listrik yang ditimbulkannya disebut arus listrik induksi. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi besar GGL induksi. Pertama adalah kecepatan perubahan medan magnet. Semakin cepat perubahan medan magnet, maka semakin besar pula GGL induksi yang timbul. Kedua adalah banyaknya lilitan. Semakin banyak lilitan akan menghasilkan GGL induksi yang semakin besar. Terakhir, kekuatan magnet. Gejala magnet yang kuat dapat menimbulkan GGL induksi yang semakin besar pula. Gaya gerak listrik hanya dipengaruhi oleh perubahan besar medan magnetnya saja. Gaya gerak listrik ini tak hanya dipengaruhi oleh perubahan besar medan magnetnya saja,
GGL juga dapat dihasilkan melalui perubahan luas loop kawat serta perubahan sudut sesuai pada gambar yang ada ini. Contohnya mencari berapa besaran GGL dengan alat ukur galvanometer. Elektromagnetisme sistem pembangkit listrik. Pembangkit listrik adalah bagian dari alat industri yang dipakai untuk memproduksi dan membangkitkan tenaga listrik dari berbagai sumber tenaga seperti PLTU, PLTN, PLTA, PLTB, PLTG, PLTS, PLTSA, dan lain-lain. Pembangkit listrik biasanya terhubung ke dalam sistem kelistrikan. Seperti contoh pada gambar, ini salah satu pembangkit listrik. Yang di sebelah ini adalah kincir angin. Ini adalah pembangkit listrik tenaga angin, di mana kincir angin berputar saat terkena angin dan memutar rotor, kemudian menggerakkan generator, di mana akan timbul di dalam generator medan magnet yang menghasilkan listrik. Yang sebelahnya pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air yang mengandalkan tenaga air yang melewati turbin dari bendungan yang terhubung dengan generator. Daya listrik yang tercipta tergantung pada ketinggian air yang ada di danau atau bendungan. Prinsip generator. Generator adalah alat yang mampu mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Terdapat dua jenis generator, yaitu generator arus searah atau DC atau dinamo dan generator arus bolak-balik atau AC atau alternator. Generator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, yaitu dengan memutar kumparan dalam medan magnet sehingga timbul GGL. Saat pembangkit listrik tenaga air atau tenaga angin, saat turbin memutar rotor, dihasilkanlah energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan harus dinaikkan dulu voltasenya menjadi 150 kV sampai dengan 500 kV melalui trafo step up. Penaikan tegangan ini berfungsi untuk mengurangi kerugian akibat hambatan pada kawat penghantar setelah proses transmisi dengan tegangan yang ekstra tinggi. Maka arus yang mengalir pada kawat penghantar menjadi kecil. Tegangan yang sudah dinaikkan kemudian ditransmisikan melalui jaringan saluran udara ekstra tinggi atau SUTET ke gardu induk atau GI. Untuk diturunkannya voltase menjadi tegangan menengah 20 kV. Kemudian tegangan menengah tersebut disalurkan melalui jaringan tegangan menengah atau JTM ke trafo-trafo distribusi. Di trafo-trafo distribusi, voltasenya diturunkan kembali dari 20 kV menjadi 220 volt. Dari trafo-trafo distribusi akan disalurkan melalui jaringan tegangan rendah atau JTR ke pelanggan listrik. Ini gambar generator, di mana
di dalam generator sama yang saya jelaskan, rotor memutar dalam generator, kemudian memutar kumparan dalam medan magnet sehingga timbullah GGL induksi dan terjadi gelombang elektromagnetik di dalamnya dan menghasilkan listrik. Sekian penjelasan saya mengenai elektromagnetisme pada sistem pembangkit listrik. Bila ada kurangnya dalam pembahasan video materi kali ini, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.